Oke, yang pertama itu ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ini jenisnya sholat yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Ini termasuk sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat wajib, dan ba'diyah atau setelah sholat wajib. Nah, sholat sunnah mutlak dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan pahala, dan mengikuti contoh Nabi Muhammad. Contoh sholat sunnah mutlak adalah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Nah, meskipun tidak diwajibkan, melaksanakan sholat ini bisa mendatangkan berbagai manfaat rohani. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah wudhu. Sholat ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan setelah seseorang melakukan wudhu atau ablusi sebagai bentuk ibadah tambahan. Nah, ini adalah sholat ringan yang bisa dilakukan kapan saja, seperti setelah wudhu rutin atau sebelum sholat wajib. Sholat sunnah wudhu memiliki pahala dan berfungsi untuk membersihkan jiwa serta memperkuat hubungan dengan Allah. Biasanya terdiri dari 2 rakaat, tetapi bisa lebih banyak sesuai preferensi individu. Kemudian yang ketiga ada sholat tahiyatul masjid. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan ketika seseorang memasuki masjid sebelum duduk atau melakukan aktivitas lain. Sholat ini merupakan cara untuk menyapa dan menghormati masjid sebagai rumah Allah. Biasanya terdiri dari 2 rakaat, meskipun ada variasi yang membolehkan 4 rakaat. Nah, sholat ini dapat dilakukan setiap kali memasuki masjid dan meskipun bukan wajib, sangat dianjurkan sebagai tanda penghormatan terhadap tempat ibadah. Kemudian ada sholat sunat rawatib. Sholat ini adalah rangkaian sholat sunat yang dianjurkan dan terkait dengan sholat wajib. Sholat ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu atau sholat wajib dan memiliki jumlah rakaat yang tetap. Contohnya seperti sholat duha 2 rakaat atau bisa lebih, dan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib, serta ba'diyah setelah sholat wajib. Melaksanakan sholat sunnah rawatib disunahkan karena dapat meningkatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah meskipun tidak diwajibkan. Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah taubat. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini adalah cara untuk meminta ampunan dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Sholat ini tidak memiliki waktu atau jumlah rakaat yang khusus, sehingga bisa dilakukan kapan saja dan dalam jumlah rakaat yang sesuai. Sholat sunnah taubat adalah wujud kesungguhan dalam bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus. Selanjutnya sholat sunat tahajud. Sholat ini merupakan sholat sunnah malam yang dianjurkan dilakukan pada waktu malam. Nah, biasanya setelah tidur sejenak. Sholat ini adalah ibadah ekstra yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan memperoleh pahala tambahan. Sholat tahajud biasanya terdiri dari 2 rakaat hingga lebih banyak lagi dan bisa dilakukan secara individu tanpa kewajiban waktu tertentu. Ini adalah bentuk ibadah malam yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dianjurkan dilakukan di pagi hari setelah matahari naik beberapa derajat. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat atau bisa lebih dan bisa dilakukan hingga 11 rakaat. Sholat duha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dapat mendatangkan berkah dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan nikmat pagi yang diberikan. Meskipun tidak wajib, melaksanakan sholat duha memiliki banyak manfaat rohani. Kemudian sholat sunnah tarawih. Sholat ini merupakan sholat sunnah malam yang khusus dilakukan selama bulan Ramadan setelah sholat isya. Biasanya terdiri dari 2 rakaat per set dan bisa dilakukan dalam jumlah genap atau ganjil seperti 8, 20 ataupun lebih. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tarawih. Biasanya terdiri dari 1 rakaat tunggal. Keduanya adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan dan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memiliki hajat atau memiliki keinginan atau permohonan kepada Allah. Sholat ini bisa dilakukan kapan saja dan jumlah rakaatnya bisa bervariasi. Ini adalah cara untuk memohon pertolongan dan keberkahan Allah dalam memenuhi hajat atau kebutuhan tertentu. Meskipun tidak wajib, sholat sunnah hajat sangat dianjurkan sebagai ungkapan tawakal atau kepercayaan kita kepada Allah. Kemudian sholat sunnah tasbih.
Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan membaca zikir khusus atau bertasbih setelah setiap rakaat. Nah, sholat ini terdiri dari 4 rakaat dan setiap rakaatnya diikuti dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Sholat sunnah tasbih adalah ibadah yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatnya, dan memohon ampunan. Meskipun tidak wajib, sholat ini memiliki nilai rohani yang tinggi dalam Islam. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah ini adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari raya Idul Fitri setelah sebulan berpuasa selama bulan Ramadan. Nah, sholat ini dilakukan untuk mengucap syukur kepada Allah atas kesuksesan menyelesaikan puasa dan juga sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan. Biasanya dilakukan di lapangan terbuka atau masjid bersama jamaah dan terdiri dari 2 rakaat. Sholat sunnah Idul Fitri adalah wujud rasa syukur dan kegembiraan umat Islam setelah menjalani bulan Ramadan. Kemudian sholat sunnah Idul Adha. Sholat ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari raya Idul Adha setelah penyembelihan hewan kurban. Sholat ini adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan berkah dan kesempatan berkurban. Biasanya dilakukan di lapangan terbuka atau masjid bersama jamaah dan terdiri dari 2 rakaat. Setelah sholat sunat Idul Adha merupakan bagian penting dari perayaan Idul Adha dalam Islam. Kemudian ada sholat sunnah gerhana. Nah, sholat sunnah khusus yang dianjurkan ini dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Sholat ini merupakan cara untuk memohon perlindungan dan memperoleh rahmat Allah selama fenomena gerhana. Sholat ini memiliki 2 rakaat dan dibaca dengan suara keras. Ini adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam pada saat terjadinya gerhana. Kemudian ada sholat sunnah istisqa, adalah sholat sunnah khusus yang dilakukan saat ada kekeringan atau musim kemarau yang panjang. Sholat ini adalah cara umat Islam memohon hujan dari Allah sebagai rahmatnya untuk mengatasi kekeringan dan masalah air. Sholat istisqa biasanya dilakukan secara berjamaah di luar ruangan dan dipimpin oleh imam. Sholat ini memiliki doa khusus yang dibacakan untuk memohon hujan. Ini adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk mengatasi masalah kekurangan air. Kemudian yang terakhir ada sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang khusus yang dilakukan saat seseorang menghadapi pilihan atau keputusan penting. Sholat ini adalah cara untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah dalam mengambil keputusan. Setelah sholat, seseorang berdoa dengan hati dan memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk yang terbaik. Sholat istikharah membantu seseorang membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan kehendak Allah. Sholat ini bisa dilakukan setiap kali dibutuhkan dalam hidup.